Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan ilustrasi oleh Levina Lesmana. Bab 6. Memperkuat mental. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, "Ya, di-enjoy sajalah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak padahal kami semua sudah hadir. Situasi lagi nggak enak kok di-enjoy. Gimana bisa? Harusnya kita protes, menuntut keadilan, memperbaiki keadaan, menghukum yang menyebalkan. Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme, kemampuan untuk tidak hanya menerima tetapi bahkan menikmati the present, masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana filosofi teras mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi atau anggapan atau pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membantu kita merasa damai tentram di tengah hidup yang sebenarnya ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Seneca dalam buku Letters. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, kenali bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya kita harus memberikan presentasi di depan umum, kemudian di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang berbicara, atau lainnya. Seringkali realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan, dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Ada sebuah artikel menarik di Huffington Post berjudul 85% of what we worry never happens, yang mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran yang tidak terjadi ini. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Bahkan dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik dari yang mereka pikir. Atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya kita sudah stres sendiri, apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan? Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan, karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca dalam Letters from a Stoic. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah adanya bintang atau star. Syah. Premeditatio malorum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks, bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditatio malorum atau premeditate evil.
Atau pikirkanlah hal-hal yang jahat atau negatif yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius berkata, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, ketidaksetiaan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti atau ignorant apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk, dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya, karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Dalam buku Meditations, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya atau hal-hal jahat tidak mengerti di bab berikutnya. Saat ini kita memfokuskan pada paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu terima kasih, dikhianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya, jika mau, seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Mari kita kembali ke dikotomi kendali. Jangan bosan ya jika diulang-ulang, karena prinsip ini sangat mendasar bagi filosofi teras. Sebagian hal ada di dalam kendali kita, sebagian lain tidak ada di dalam kendali kita, yaitu hal-hal eksternal atau orang-orang lain. Selain kita ingin menghindari hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada diri sendiri, kita suka dibuat jengkel juga oleh hal-hal tidak enak yang tidak kita duga, unexpected. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet, maka kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan kalau sampai tidak macet, kita malah curiga, ada apa gerangan? Akan tetapi, bayangkan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat ketika hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut, maka kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditatio malorum atau sengaja memikirkan apa-apa dan siapa saja yang akan merusak hari kita adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita mengubah hal-hal tersebut dari tak terduga kejutan menjadi hal-hal yang telah diantisipasi, tidak lagi menjadi kejutan. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi, saat kejadian tersebut akhirnya benar-benar terjadi, maka efek tidak enaknya akan jauh berkurang, seperti kita memasuki jalan raya yang kita sudah prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan dan tidak hanya situasi normal, karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikan oleh nasib. Seneca dalam Moral Letters. Praktik ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan, sehingga sistem kekebalan kita bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin terjadi, pasti terjadi, kemudian pikirkan lagi sungguh-sungguh, kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang, ujar Seneca dalam buku Letters from a Stoic. Berikutnya, praktik ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk. Jika kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi dan kita mengantisipasi kemungkinan ban bocor, maka minimal kita bisa memeriksa kesiapan ban serep kita dan perangkat pendukung, seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya.
Seandainya kita mengantisipasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya, kita masih bisa memikirkan, apa sih seburuk-buruknya akibatnya jika hal ini terjadi? Benarkah ini semua bencana? Atau kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak sebencana itu. Apakah ada orang lain yang pernah mengalami juga dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan? Atau what's the worst that could happen? Misalnya seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk nembak, menyatakan cinta seorang gadis yang beruntung atau tidak. Bayangkan si cowok stoa ini melakukan premeditatio malorum. Yang pertama, menyadari bahwa respon si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentah kan? Maka sang cowok bisa memikirkan apakah ditolak sang cewek adalah bencana absolut, akhir dari dunia dan seluruh isinya, atau tidak. Jika dia rasional, maka seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan, lebih baik dari digantung atau friendzone, sehingga dia bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terburuknya sebenarnya tidak segitunya, dan kalau dipikirkan baik-baik, bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup. Selain itu, pikirkan apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di berbagai masa. Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain. Ingat, di bab sebelumnya filosofi teras mengatakan, tidak ada yang benar-benar baru di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur atau mereka bisa melaluinya. Life goes on, termasuk ditolak pujaan hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Premeditatio malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar. Misalnya, membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar bahkan sampai cacat, dilanda peperangan, dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan di atas. Kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi-situasi tersebut, sehingga bisa mengantisipasinya dan tidak bisa benar-benar kaget jika akhirnya memang terjadi. Apakah premeditatio malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini, di mana Seneca mengatakan kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu? Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan premeditatio malorum. Yang pertama, premeditatio malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada baik tidaknya hidup kita. Ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa karena kita memberikan penilaian atau value judgment terhadap hal-hal eksternal. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal-hal di bawah kendali kita, pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita, karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita. Seperti situasi yang dialami Admiral Stockdale, bagi seorang prajurit, tertangkap musuh adalah hal eksternal, tidak di bawah kendali kita, dan bersifat indifferent. Yang harus dikhawatirkan adalah menjaga semangat, moral, dan perkataannya saat dia benar-benar tertangkap dan ditawan musuh. Perbedaan kedua dari premeditatio malorum dengan kekhawatiran yang tidak perlu adalah premeditatio malorum berada sepenuhnya dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk mensimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan. Misalnya pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kitalah yang menginisiasinya dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika ternyata kejadian buruk benar-benar terjadi. Premeditatio malorum diawali dengan dikotomi kendali dan diakhiri dengan kesimpulan apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi dampak kejadian negatif ini jika memang terjadi. Jika tidak ada solusinya, apakah saya benar-benar tersakiti? Apalagi mengingat prinsip bahwa semua yang di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita.
Sementara itu, kecemasan yang tidak perlu tidak berujung apa-apa, muncul sendiri tanpa kendali dan hanya menyiksa kita tanpa ada solusi. Perbedaan lain yang paling mendasar juga adalah kecemasan bersifat emosional, sementara premeditatio malorum datang dari nalar dan kepala dingin. Musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Seneca dalam buku On Tranquility of Mind. Filosofi teras mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan budak, dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Ada perbedaan besar antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, maka segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir di orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup, maka ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik. Artinya setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak pernah memiliki halusinasi bahwa kita bisa memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seseorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang di luar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Epictetus dalam buku Discourses. Namun, diperbudak oleh rezeki dan kenikmatan hidup membuat kita terus dilanda kecemasan akan kemungkinan kehilangan itu semua. Hal-hal di luar kendali kita akan mengambil kendali saat kita tidak mendisiplinkan pikiran. Premeditatio malorum adalah bentuk disiplin ini untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup, dan selalu mengingatkan diri bahwa kita dapat tetap hidup bahagia, bahkan ketika segala kenyamanan materi dalam hidup ini direnggut dari hidup kita. Saya tidak pernah mempercayai Dewi Keberuntungan atau Fortuna, bahkan ketika ia tampak ramah kepada saya. Semua berkah dan rezeki yang diberikannya kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga ia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut, agar ia bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya. Seneca dalam buku Consolations to Helvia. Jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang perlu kamu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan mentertawakanmu, seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya, atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Quote ini bagi saya luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun yang lalu, quote ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya, gitu aja kok repot. Ternyata sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya, ada banyak waktu dan energi terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips dari filosofi teras untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal nggak enak. Itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life sucks, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah tidak enak yang sepele, ya terima saja, nggak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu, ya tinggal minta ganti atau di-cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup
atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Of course, kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet dan ini masuk kendali kamu. Tapi toh tidak mengubah sejarah bahwa seekor lalat pernah mandi di sup kamu. Jadi tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya, dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrean ATM panjang di akhir bulan, macet, daging steak yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh si mbak, polisi cepek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seperti Gus Dur, stoicisme menganjurkan di banyak situasi untuk cukup menghindari dan mencari solusinya. Tidak perlu menghabiskan energi untuk meributkannya. Seringkali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Seperti sekadar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Satu hal penting untuk selalu diingat, tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Berikut kali kita ingin ngedumel, marah, kesal, sedih, jengkel berlama-lama, dipikirkan dulu. Is it really worth my time and energy? Apakah objek, kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugi kan jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. Sebuah eksperimen yang separuh berhasil. Di tahun 2011, jauh sebelum saya menemukan filosofi teras, saya iseng melakukan sebuah eksperimen sosial dengan menyeret para follower saya di media sosial. Saat itu saya terinspirasi oleh sebuah episode di The Oprah Winfrey Show, di mana Oprah Winfrey, sang tuan rumah, menghadirkan bintang tamu seorang pendeta yang memiliki gerakan no complaint, tidak mengeluh. Sang pendeta, Will Bowen, memiliki ide untuk membagikan gelang karet kepada jemaatnya untuk dikenakan di satu tangan. Kemudian jemaat diajak untuk tidak mengeluh selama 21 hari. Jika 21 hari dia sukses tidak mengeluh, maka gelang dipindahkan ke lengan yang lain, dan periode 21 hari diulang kembali. Jika kemudian seseorang menyadari dirinya telah mengeluh sebelum 21 hari lewat, maka dia harus memindahkan gelang itu ke tangan yang lain dan menghitung ulang 21 hari dari awal. Sebagai seorang pengeluh profesional, saya cukup tertarik pada ide ini. Akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya sendiri, tanpa gelang atau anting. Menyadari bahwa tidak mengeluh selama 3 minggu rasanya seperti menyuruh saya mendaki gunung Everest dengan bermodal kutang doang, alias hampir tidak mungkin. Maka saya mencoba versi light atau ringan saja. Saya melakukan no complaint week, belajar tidak mengeluh selama seminggu saja. Supaya termotivasi, saya juga mengajak teman-teman di media sosial untuk melakukannya. Eksperimen selama seminggu ini sangat menarik. Ada beberapa temuan pribadi saya selama melakukannya. Yang pertama, saya baru menyadari betapa seringnya saya mengeluh ketika saya berusaha menghentikannya. Situasi apapun bisa memicu saya untuk mengeluh, mulai dari pekerjaan, urusan keluarga, sampai kehabisan stok kacang sukro di rumah. Selama seminggu itu, dengan susah payah saya berkali-kali menggigit bibir untuk tidak mengomel atau mengeluh. Dan ketika dengan sadar kita melawannya, barulah kita menyadari, selama ini kita sering banget mengeluh. Yang kedua, dalam waktu sesingkat itu, saya menyadari bahwa saya sebenarnya mampu untuk tidak mengeluh. Ketika kita mau berusaha menyadari kebiasaan selama bertahun-tahun, kita memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Pelajaran terbesar saya selama eksperimen seminggu itu adalah ternyata saya bisa mengendalikan keluhan saya agar tidak terjadi secara otomatis. Memang beberapa kali saya gagal, tetapi secara keseluruhan selama seminggu itu saya jauh lebih tidak menjadi pengeluh. Bagaikan melatih otot dengan mengangkat beban, awalnya terasa berat, tetapi seiring otot kita beradaptasi dengan beban yang sama sehingga tidak terasa seberat yang dulu, maka kemampuan tidak mengeluh pun terasa semakin mudah.
Selain itu, menghentikan keluhan di bibir terasa menjalar, sampai akhirnya kita juga mulai menghentikan keluhan saat masih ada di pikiran. Saat rasa jengkel mulai terasa, kita bisa menghentikannya langsung di pikiran dan mulai mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Sesudah eksperimen No Complaint Week berakhir, sayangnya perlahan saya mengalami kemunduran menjadi diri saya semula, tanpa ada periode waktu yang ditentukan atau adanya goal tertentu. Saya pun berjalan mundur, memburuk kembali ke diri saya yang lama, sang pengeluh profesional. Bagi saya saat itu, eksperimen ini adalah sebuah kesuksesan, terlepas dari efeknya yang tidak bertahan secara permanen. Namun sekarang, sesudah saya mempelajari filosofi teras, saya baru menyadari bahwa eksperimen ini sebenarnya hanya separuh berhasil. Mengapa? Karena eksperimen ini hanya menghentikan perilakunya mengeluh, tetapi tidak dengan serius mengidentifikasi dan menghentikan akarnya. Tentunya tidak ada yang salah dengan menghentikan perilaku ekspresi mengeluh, tetapi sekarang saya menyadari bahwa ini adalah solusi separuh. Bagaikan genteng bocor yang meneteskan air terus-menerus ke dalam ruang tamu. Sekedar menghentikan ekspresi mengeluhnya adalah seperti menadah tetesan air dengan ember, atau sekedar melapis plafon dengan lapisan anti air tanpa mengganti gentengnya. Bagi saya sekarang, stoicisme melengkapi separuh yang hilang tadi. Mengeluh datang dari pikiran atau interpretasi kita akan apa yang terjadi di hidup kita, dan keluhan merupakan simptom atau gejala dari pola pikir irasional yang datang dari dalam. Kita tidak hanya harus menggigit bibir, tetapi juga mengubah pikiran dan interpretasi kita atas peristiwa tersebut. Kita tidak hanya melawan air bocoran genteng, tetapi kita juga memperbaiki sumber kebocoran di gentengnya. Fix the source of the problem. Perbaikilah langsung di sumber masalahnya, dalam hal ini pikiran kita sendiri. Seeing from other people's perspective. Suatu hari, Maya melihat-lihat sahabat dekatnya Nisa, mukanya cemberut. Maya, kenapa lo? Nisa, HP gue hilang, Mai. Jatuh di jalan kayaknya. Kesel banget gue, kok gue bego banget ya? Maya, ya udah Nis, ilasin aja, HP bisa dibeli lagi lah. Nisa, tapi gue sedih banget Mai, dan rasanya mau marah-marah terus ke diri gue sendiri, cerobok amat. Maya, ya udah sini, puk. Coba kita bayangkan skenario tersebut. Saat Maya mendengar soal musibah yang menimpa Nisa sahabatnya, apakah Maya akan bereaksi lebay? Apakah Maya akan berguling-guling di tanah, menjerit-jerit ke langit, bertanya pada Tuhan mengapa sahabatnya Nisa harus menerima azab demikian berat? Rasanya tidak, kan? Mungkin Maya akan berusaha keras untuk terlihat simpati kepada sahabatnya, tetapi rasanya lebih mungkin Maya akan hanya sedikit terlihat prihatin dan tidak sampai meratapi hidupnya sendiri. Reaksi ini tentunya berbeda dengan Nisa yang tertimpa musibah itu. Dia mungkin akan bete berhari-hari, mungkin sedih sekali karena HP itu cukup mahal, dan Nisa takut memberitahu orang tuanya soal itu. Dalam filosofi teras, ada exercise menarik. Jika suatu hari Maya juga kehilangan HP-nya, bisakah dia bersikap tenang seperti saat dia mendengarkan cerita Nisa tadi? Filosofi teras mengajarkan bahwa cara kita menyikapi musibah yang menimpa orang lain haruslah sama dengan cara kita sendiri bersikap saat kita yang tertimpa musibah yang sama. Karena secara objektif, musibah yang menimpa adalah sama, maka seharusnya responnya pun sama, terlepas kita adalah korban atau pengamat. Dalam contoh Maya dan Nisa, stoicisme akan berkata bahwa secara objektif, HP milik Nisa tidak bernilai lebih rendah atau lebih tinggi dari HP milik Maya, di luar faktor harga rupiah. Maka adalah aneh jika Maya meratapi kehilangan HP-nya lebih dari Maya meratapi hilangnya HP Nisa. Konsep perlakukan musibahmu sama seperti kamu memperlakukan musibah orang lain, ini rasanya salah satu konsep tersulit dalam filosofi teras. Rasanya cukup sulit dilakukan secara emosional, karena ada perbedaan status sebuah benda ketika ia menjadi milik orang lain dibandingkan milik sendiri. Akan tetapi, tidak bisa disangkal ada logika yang mengagumkan di sini. Jika kita kehilangan HP dan menangis meraung-raung, maka seharusnya kita melakukan hal yang sama jika yang hilang adalah HP orang lain. Milik saya tidak menjadikan sebuah HP lebih bernilai dibandingkan milik dia. Disinilah stoicisme berusaha mengingatkan kita untuk tetap objektif dalam menilai segala sesuatu.
Lalu, karena umumnya kita relatif lebih tidak sedih mengenai orang lain kehilangan sesuatu daripada diri sendiri kehilangan sesuatu, konsekuensinya ada dua. Antara kita harus lebih sedih mengenai orang lain kehilangan suatu hal, belajar menambah empati pada musibah orang lain, atau kita harusnya belajar lebih rasional dan objektif menyikapi musibah diri sendiri. Kalau praktik konsep ini terasa sulit untuk hal-hal yang relatif sepele seperti kehilangan benda, bayangkan jika kita harus menerapkannya ke peristiwa hidup yang lebih besar. Sikap kita terhadap orang lain yang sedang berduka atas kehilangan anaknya harusnya sama dengan duka kita saat kehilangan anak kita sendiri. Karena nilai nyawa anak kita tidak lebih tinggi dari nilai anak orang lain, selain perbedaan status bahwa yang satu adalah anak kita. Dalam penerapan di musibah yang lebih besar, rasanya sulit sekali kita melakukannya. Lu gila ya? Ya jelas gue lebih sedih kehilangan motor atau mobil atau rumah atau keluarga gue sendiri daripada motor atau mobil, rumah atau keluarga orang lain dong. Namun konsep ini tetap penting untuk direnungkan karena mencoba menempatkan musibah dalam perspektif baru yang lebih seimbang dengan harapan dampak musibah tersebut bisa dikurangi. Memang penerapannya di masalah-masalah sepele lebih mungkin dan lebih berguna karena tanpa sadar kita terlalu banyak memberikan waktu dan tempat untuk masalah-masalah yang tidak akan kita besar-besarkan jika terjadi pada orang lain seperti kehilangan HP. Ketika dengan teknik ini kita menyadari bahwa kita mungkin membesar-besarkan masalah yang sepele. Semoga kita bisa kembali memprioritaskan energi kita dengan benar. If you can't be with the one you love. It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor. Seneca dalam buku Letters. Bagi filsuf Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting, seseorang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang terkaya se-Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya raya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi filosofi teras, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca dalam buku Letters from a Stoic. Bagi saya, hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagian filsuf Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu attach pada kekayaan. Lalu kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang menjadikan kita budak mereka. Amor fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip di atas ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang merasakan menginginkan hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue gak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman, seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren, seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang, seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya, maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan segala hal. Artinya seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam, atau kita bisa belajar menerima masa kini, presence, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini,
tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidupmu terjadi seperti apa adanya, dan jalanmu akan baik adanya. Epictetus dalam buku Discourses. Saat saya membaca kutipan di atas, ini rasanya nasihat yang sulit dicerna dan dipahami pada awalnya. Ekstrimnya, saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila. Kalau kita mengingat pembahasan sebelumnya bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral dan baik atau tidaknya semua bergantung pada interpretasi kita, maka mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga dan teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Misalnya kalah pilkada tetapi masih ngotot mengaku menang. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi, kecopetan, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtue atau arete atau kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan menahan diri. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah dan gue gak pengen hal ini, atau gue kecopetan, tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak di sepanjang keabadian. Tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah-tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krak. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Maklum, sedang ada klien, dan dengan gagah berani saya tetap jalan ke toilet walau sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati saya sudah menduga bahwa ini pasti keselio. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan difoto rongsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keselio dan harus minum obat anti sakit, serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor dengan emosi campur aduk. Jujur saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi, masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua, ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan pasti saya akan berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini.
Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan. Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul, langkah stop. Kemudian saya mulai memisahkan fakta dan interpretasi. Faktanya saya tersandung dan keselio, itu saja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, ini sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya. Langkah think and assess, kira-kira seperti ini. Saya keselio karena kesandung, sudah. Tidak perlu direbutkan dan dipikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami keselio. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya keselio, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah respond. Kemudian, saya teringat dengan prinsip amor fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd untuk mencoba mencintai musibah, tetapi saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berubah drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudamba, keselio. Apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap keselio ini sedikit lebih jauh lagi, lebih dari sekadar ikhlas. Bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya, walaupun tidak sampai tahap sadomasosis tentunya. Minimal saya bisa mulai mentertawakan situasi ini dan juga mentertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang. Good for you. Namun sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab, penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak, mungkin gue bisa mengharapkan terjadi. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu saat ini, hari ini, detik ini. Masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang cukup tegas terhadap masa kini, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu. Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya, kecuali kamu menemukan mesin waktu. Maka, menyesali masa lalu terus-menerus memikirkan seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu adalah hal irasional, tidak masuk akal dan tidak didukung oleh filosofi teras. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Akan tetapi kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu, gagal move on. Jujur saja, banyak dari kita termasuk saya yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu, menyesali tindakan atau perkataan kita atau orang lain. Coba dulu dia tidak berkata atau berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, maka tidak bisa diubah lagi, sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini di atas, maka stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita, bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali, semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam atau nature.
Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Intisari bab 6. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Premeditatio malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depannya. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Manfaat dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. Ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Saat kita mendapat musibah besar dan kecil, bayangkan bagaimana kita akan bersikap jika ini menimpa orang lain. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Amor fati, cintailah nasib, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini.